Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Faizal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pemesanan hybrid ya. Apa sih proses pemesanan hybrid? Pemesanan hybrid adalah teknologi yang menggabungkan dua atau lebih proses manufaktur untuk menciptakan produk dengan kualitas dan efisiensi yang lebih baik. Ini menggabungkan keunggulan dari berbagai teknik seperti pengecoran, pembentukan logam, dan pengerjaan permukaan untuk menghasilkan komponen yang dibutuhkan. Proses pemesanan hybrid didasarkan pada interaksi mekanisme pemesanan atau sumber energi atau alat yang disimultan dan kendali yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja proses untuk mendapatkan manfaat dan juga untuk mengatasi keterbatasan masing-masing komponen proses. Ya, karena dalam dunia industri manufaktur saat ini sedang menghadapi tantangan cukup besar ya, dimana dari bahan-bahan produksi atau bahan material yang sulit untuk diolah seperti paduan super tangguh, keramik, dan komposit, persyaratan desain yang ketat, presisi tinggi, bentuk yang kompleks, dan kualitas permukaan yang tinggi, dan tentunya biaya mesinnya. Advanced material memainkan peran yang semakin penting dalam industri manufaktur modern, terutama di pesawat terbang, mobil, dan lain-lain. Bahan tersebut memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar untuk industri manufaktur melalui kinerja produk yang meningkat berkat desain produknya. Namun terdapat pula peningkatan yang signifikan dari sifat termal, kimia, dan mekanik. Bahan tersebut memiliki kekuatan ketahanan panas, ketahanan aus, dan ketahanan korosi. Membuat proses pemesanan tradisional tidak dapat memproses benda tersebut atau bahan tersebut atau tidak dapat memproses secara ekonomis. Hal ini karena kebanyakan mesin tradisional bekerja berdasarkan prinsip mengikis benda kerja dengan benda tool atau bisa disebut pahat yang lebih keras, sehingga mesin tradisional akan mengalami kesulitan dalam memproses bahan yang mempunyai kekerasan yang tinggi, seperti bahan yang mendekati kekerasan berlian. Adapun selain kendala bahan, pemesanan tradisional juga akan mengalami kesulitan untuk desain yang kompleks jadi desain yang sulit gitu, salah desain yang sulit itu agak susah kalau dikerjakan dengan mesin tradisional atau mesin konvensional Mesin tradisional juga akan mengalami kesulitan seperti bagian aerofil dari pisau turbin, rongga kompleks, benda-benda kecil, dan lubang melengkung. Struktur kekuatan rendah dan komponen mikromekanik dengan toleransi ketat dan kualitas permukaan yang halus sering dibutuhkan, sehingga mesin tradisional sering tidak efektif. Untuk hal ini, untuk memenuhi tantangan ini, maka proses perlu dikembangkan. Dikembangkan dengan apa? Dengan proses pemesanan hybrid tersebut Karena proses pemesanan hybrid itu merupakan integrasi dari proses pemesanan tradisional dan non-tradisional.
Nah, dalam pemisahan hybrid terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada abrasive electrical discharge machine atau AEDM. Yang kedua ada abrasive electrochemical machine atau AECM. Dan yang ketiga ada abrasive electrochemical discharge machine atau AECDM. Apa sih abrasive electrical discharge machine? Abrasif dengan berbasis komputer sebagai pengendali utama. Jadi dalam proses ini pengendali utamanya PC atau komputer ya. Jadi ya kayak program gitu ya. Yang kedua, sebuah metode menghilangkan benda kerja yang tak diinginkan dengan serangkaian lucutan listrik dengan cepat terbentuk lengkungan. Produk yang sering dikerjakan yaitu DS dan modulnya memiliki kekerasan yang tinggi. Selanjutnya itu ada abrasive electrochemical machine. Abrasif dengan proses elektrolis, yaitu proses yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Prinsip kerjanya itu benda kerja dihubungkan pada sumber arus searah yang bermuatan positif, sedangkan pahat pada yang negatif, dan cairan elektrolit dilarikan di antara keduanya. Selanjutnya abrasive electrochemical discharge machine. Di sini gabungan dari keduanya. Abrasif dengan proses elektrolis yang berbasis komputer, cuitan listrik dipaduan dengan cairan elektrolit dan proses pembentukan benda kerja. Proses ini sangat penting karena dapat menghasilkan berbagai bahan termasuk logam, keramik, komposit, aluminium, kaca, dan lain-lain. Adapun jenis pahat gerak atau gerak kerja ya, ada abrasive electrical grinding atau AECG, abrasive electrical discharge grinding atau AEDG, ataupun electrochemical honing atau ECH. Abrasive electrical chemical grinding atau AEDG adalah proses lucutan listrik dikendali dibantu dengan menggrindam mekanis. Adapun fungsi grinding well di sini adalah sebagai isolator antara benda kerja dengan pahat agar tidak terjadi short circuits di antara kedua benda tersebut untuk membuat lapisan penghalang atau passive layer. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga arus listrik tetap konsisten. Adapun ada abrasive electrochemical grinding atau AEDG. Di sini terjadi proses lucutan listrik terkendali dibantu dengan penggrindaan mekanis. Apa sih keuntungannya dari proses tersebut? Kayak penggrindaan yang lebih kecil, kausan roda grinder rendah, merupakan metode yang efektif untuk mendressing roda grinder, efektif mencegah shipping, sway dressing. Selanjutnya yaitu electrochemical honing ataupun proses penghalusan permukaan diameter dengan elektrolis untuk permukaan yang kasarannya di bawah 6, mikron. Ini biasanya mempunyai hasil
dua alur yang bersilang bila dilihat secara kasat mata ya. Adapun berdasarkan pahat abrasif dengan ikatan metalik, ada abrasif electrochemical finishing (AECF) dan abrasif electrical discharge finishing (AEDF) dan ultrasonic electrochemical machine atau SCM. Electrochemical discharge machine atau proses Electrochemical Discharge Machine Process atau ECDM adalah salah satu pemisahan hibrida yang menggabungkan teknik ECM dan EDM atau bisa disebut proses Electrochemical Spark Machining. Proses ini berpotensi digunakan pada fabrikasi mikro miniatur mesin berkakas untuk pemisahan mikro, fabrikasi mikrofilter mikro yang diperlukan pada proses EDM mikro, pengawasan sambungan mikro, plat dan foil tembaga, fabrikasi komponen miniatur dan perlakuan panas. Electric Discharge Machine with Ultrasonic Assistance adalah penggabungan electrical discharge machine dengan ultrasonic machining. Mempunyai konsekuensi yang menguntungkan seperti teknologi pemesinan, parameter kerja mutu, pemotongan hasil pemesinan, dan penggunaan dari segi teknis dan ekonomis. Osilasi akustik ultra yang overlap dengan lucutan listrik menuntun ke efek penguntungan dalam pemesinan melalui fenomena cavity ya. Selanjutnya itu power mixel electrical discharge machining. Di sini terjadi penyemprotan bubuk atau powder di dalam fluida dielektrikum pada proses EDM. Adapun efek sifat bubuk terhadap permukaan akhir menghasilkan kehalusan permukaan yang berbeda tergantung dari jenis bubuk yang dipakai ya. Nah, efek sifat bubuk yaitu bubuk yang dicampur ke dalam fluida dielektrikum dipengaruhi terhadap hasil akhir tingkat kehalusan permukaan benda kerja. Jika bubuk yang digunakan tidak sesuai, hasil akhir menjadi lebih buruk dan hasil akhir proses EDM murni. Selanjutnya vibration assisted electrical discharge machining. Di sini masih merupakan proses penelitian yang mempelajari tentang efek getaran ultrasonik dalam meningkatkan efisiensi EDM. Keuntungannya menaikkan efisiensi permesinan ya tentunya, memberikan efek getaran baik ultrasonik atau bukan dapat menghasilkan kenaikan efisiensi permesinan secara nyata, tapi efek getaran untuk setiap material berbeda. Adapun perangkat VEDM, salah satu eksperimen dilakukan terhadap bahan SS304 berbentuk bujur sangkar dan batang tembaga berdiameter 12, mm sebagai elektrolit pahat. Benda kerja diletakkan pada bergetar, lalu powder amplifier dan generator memacu getaran dan menghasilkan frekuensi dan amplitudo output untuk mengalibrasikan terhadap amplitudo dan frekuensi di
melengkapi dengan akselerometer dan sebuah mengakuisisi atau DAQ. Adapun prinsip kerja pemesinan hybrid, yaitu yang pertama integrasi teknologi, di mana pemesinan hybrid menggabungkan berbagai proses pemesinan seperti bubut, fresh, dan gerinda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan efisiensi ya tentunya. Yang kedua yaitu otomasi atau sistem pemesinan hybrid umumnya dilengkapi dengan mekanisme otomasi untuk mempercepat produksi dan mengurangi campur tangan manusia. Jadi sistem hybrid ini bisa dibilang atau udah kontrolnya otomatis ya. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Proses pemesinan hybrid dapat disesuaikan untuk membuat berbagai jenis produk kompleks dengan cepat dan presisi ya. Seperti udah dibahas di awal ya. Jadi proses pemesinan hybrid ini dapat mengerjakan benda-benda yang sulit atau bentuk-bentuk yang sulit atau benda-benda yang kecil dan bahan-bahan yang sulit ya atau keras gitu. Adapun jenis-jenis proses pemesinan hybrid yaitu integrasi ini hanya beberapa bagiannya berapa saja ya yang saya ketahui, yaitu integrasi laser, di mana penggabungan proses pemesinan tradisional dengan laser untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus dan presisi ya. Yang kedua, gabungan pemesinan dan additif, mengkombinasikan proses pemesinan konvensional dengan teknologi additif manufaktur untuk membuat komponen yang lebih kompleks. Ya tadi beberapa proses additif yang udah saya jelaskan ya. Yang ketiga, electrochemical machining, menggabungkan proses pemesinan dan elektrokimia untuk memproses material yang sulit di mesin ya. Tadi beberapa udah saya jelasin juga. Adapun pemesinan pengecoran bubut, kombinasi pengecoran dan pembubutan untuk menghasilkan komponen dengan tingkat finishing yang tinggi. Ada pemesinan drilling, menggabungkan proses pengeboran dan pengopresan untuk membuat lubang dan alur yang kompleks.
Adapun pemeriksaan elektroda penggerindaan menggabungkan proses pemesinan elektroda dan menggerinda untuk permukaan yang lebih halus ya tentunya. Dan apa sih keuntungan pemeriksaan hybrid? Ya, keuntungannya secara produktivitas lebih tinggi ya, dimana proses pemeriksaan hybrid dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu produksi dan meningkatkan kualitas ya. Seperti tadi ya, jika proses atau desainnya sulit itu atau benda kecil kan otomatis prosesnya kalau menggunakan mesin tradisional cukup lama ya. Jadi kelebihan dari proses mesin hybrid itu prosesnya dapat lebih cepat, jadi sangat produktivitasnya di waktu itu sangat tinggi ya. Jadi efisiensi waktu gitu bisa dibilang dengan efisiensi waktu. Yang kedua, keakurasian tinggi. Penggabungan berbagai teknik pemesinan memberikan hasil yang lebih presisi dan stabil ya. Tentunya kan karena tadi udah dijelasin juga ya, apa sistem otomasi ya, dalam pemeriksaan hybrid itu ada sistem otomatis dimana dalam proses hybrid ini hasilnya tentu lebih presisi, lebih stabil atau lebih detail ya. Jadi keakuratannya cukup tinggi ya, cukup baik gitu. Selanjutnya itu biaya rendah ya. Pemeriksaan hybrid dapat mengurangi biaya produksi dengan mengurangi jumlah langkah-langkah pengerjaan. Jadi mesin hybrid ini dapat mengurangi proses tahapan-tahapan yang sebelumnya mungkin menggunakan mesin tradisional atau non konvensional, itu tahapannya atau proses pekerjaannya lebih banyak. Jadi dengan pemeriksaan hybrid ini prosesnya jauh lebih sedikit atau jauh lebih cepat gitu pengerjaannya. Nah, karena itu maka biaya produksinya tentu jauh lebih rendah ya. Nah, itu fleksibilitas. Sistem pemeriksaan hybrid dapat diadaptasi untuk membuat berbagai jenis produk dengan cepat. Ya, jadi lebih fleksibilitas. Adapun tantangan dalam pemeriksaan hybrid bisa disebut juga kekurangan juga ya. Yang pertama, kompleksitas integrasi berbagai teknologi pemeriksaan membutuhkan keahlian dan perencanaan yang lebih rumit. Ya, tentu dalam pemeriksaan hybrid ini nggak semua orang bisa atau nggak semua orang dapat mengerjakannya ya. Itu perlu orang-orang ahli, karena teknologi pemeriksaan ini membutuhkan perencanaan yang lebih rumit gitu, atau pemrograman ya, bisa dibilang program yang lebih rumit. Dan yang kedua, kekurangannya itu biaya investasi ya, karena bisa dibilang mesin hybrid ini teknologi canggih ya. Tentunya kan alat-alat atau bisa dibilang mesinnya itu pastinya memiliki harga yang lumayan mahal ya. Jadi biaya investasinya itu kita harus
pengeluaran awalnya pasti cukup besar. Dan yang ketiga, pemeliharaan. Diperlukan perawatan yang lebih intensif untuk menjaga kinerja sistem pemisahan hybrid. Jadi kita harus lebih lebih detail lah dalam melakukan perawatan atau maintenance ya, agar pemisahan hybrid atau mesin-mesin hybrid itu tidak mudah rusak gitu. Selanjutnya, pelatihan operator harus memiliki keterampilan khusus untuk mengoperasi mesin ya, yang saya sebut tadi ya, karena ini prosesnya tidak mudah. Mesin hybrid itu perlu atau operator itu perlu dilakukan training atau pelatihan. Adapun pengaplikasian pemisahan hybrid, yaitu yang pertama di industri otomotif ada pembuatan komponen mesin, sasis, dan bodi kendaraan yang presisi dan efisien. Di industri aerospace, pemrosesan komponen pesawat, roket, dan satelit yang kompleks dan ringan. Ya tentunya kan komponen-komponen pesawat itu atau roket dan segala macam kan pastinya memiliki material yang khusus ya, atau bisa dibilang materialnya tidak mudah itu dikerjakan kalau dengan menggunakan mesin konvensional saja ya. Dan yang ketiga ada di industri medis, produksi alat-alat kesehatan seperti implan, peralatan bedah, dan komponen prostetik. Selanjutnya itu tren masa depan pemisahan hybrid. Yang pertama itu ada integrasi AI, penggunaan kecerdasan buatan atau otomasi proses dan pengambilan keputusan. Nah, adapun kesimpulannya, pemisahan hybrid merupakan teknologi yang menggabungkan berbagai proses pemesinan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan efisiensi produk.
Ya mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena materi saya emang ada segitu ya. Ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.